Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, tidak pernah bosan kita mengucapkan puji syukur, yang dimana puji syukur itu yang kita nikmati saat ini, yaitu syukur atas nikmat Allah yang Allah berikan, baik nikmat Islam, walafiat, dan nikmat bisa bertemu kembali dengan teman-teman walaupun lewat media sosial. Salawat beserta salam mari kita junjukkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi Alaihi Wasallam. wasallam. Bagaimana baginda Nabi Muhammad ini yang membawa kita dari zamannya jahiliyah ke zamannya Islamiyah, yang menghilangkan kebodohan, keburukan, dan menjadi syafaat untuk kita nanti di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Sebelum lanjut ke pembicaraan selanjutnya, perkenalkan, mohon maaf sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Daniel, selaku anggota FRM, dan alhamdulillah di agenda podcast Ramadan hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh siapa Kang namanya Kang? Muhammad Taufiq Rahman. Muhammad Taufikur Rahman, yang dimana beliau ini Masya Allah akan menjadi teman kita nanti untuk berbincang-bincang beberapa menit kemudian. Insya Allah pembahasan yang kita angkat ini yaitu sangat menarik Kang, yaitu Ya, dengan tema Ramadan Momentum Perubahan. perubahan. Oke. Nah, terkait dengan momentum perubahan, mungkin kenapa sih Akang lebih tertarik dengan Ramadan momentum sebagai momentum perubahan? Ada apa kata di balik perubahan itu, Kang? Kira-kira Ya, bagaimana tuh, Kang? oke. Baiklah. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman. Alhamdulillah binikmatil Islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Oke, tadi sebuah pertanyaan ya. Iya, benar. Kenapa kok sangat tertarik dengan momentum Ramadan itu adalah sebuah momentum perubahan? Iya. Ya. Oke, baik. Kalau boleh ingin saya sampaikan bahwasanya eh, Ramadan momentum perubahan. Justru saya ingin membalikan dari fakta itu semua. Waduh. Kira-kira fakta apa nih yang mungkin Ya, bisa Kang jelaskan? Kenapa bisa dibalik fakta tersebut? ya. Jadi saya ingin merubah fakta itu semua. Hmm. Jadi saya ingin bahwasanya Ramadan momentum kembali setelah sekian banyak perubahan. Jadi tidak hanya momentum perubahan, tapi momentum kembali setelah banyak perubahan di sini. Hmm. Kalau saya melihat sebelum Ramadan itu manusia-manusia kita-kita ini Ya. banyak mengalami sebuah perubahan-perubahan. Nah, Ya, pertanyaannya nih Kang, mohon maaf saya potong sedikit ya ya Kang ya. boleh. Kira-kira yang saya pikirkan tadi perubahannya ke negatif kah atau ke positif kah? Karena ini Heeh. tanya-tanya besar nih, karena Oh perubahan ini ya, sangat ya. luas ya arti dan Mm, maknanya itu Kang. Oke, Gimana tuh Kang? perubahan ke negatif. Oh, Mm-mm. Perubahan ke negatif. Jadi seharusnya manusia itu kan menjadi fitrah ya, nah, fitrah bahwasanya dirinya itu adalah seorang hamba yang ya. menghambakan diri kepada Allah. Tapi dari berjalannya waktu, seiringnya waktu, banyak perubahan dari fitrah itu. Berarti Akhirnya manusia banyak mengalami perubahan yang negatif. Dari mungkin yang melenceng seharusnya, kali ya Kang ya. Hmm, dari yang seharusnya fitrahnya hmm, sebagai seorang hamba, hmm, tapi berubah kepada fitrah bukan menjadi seorang hamba. Gitu. Jadi momentum perubahan ini hmm, adalah Ramadan ini adalah momentum perubahan untuk kembali ke fitrah tersebut. hmm. Gitu. Dari fitrah ini memang kenapa sih Allah ada kata fitrah itu? Nah, fitrah sendiri itu makna di balik itunya apa tuh, Kang? Apa fitrah ini sebagai kita kembali ke manusia seperti awal Mm-mm. yang pernah kalau saya dengar-dengar ya Ya. ketikanya ya kita puasa itu setelah puasa itu seperti bayi yang baru terlahir. Apakah itu Mm-mm. maksudnya, Kang? Nah, Nah, oke. Kembali fitrah manusia. Memang seharusnya kembali ke setelan awal, hmm, kembali ke setelan pabrik, hmm, kembali ke setelan Allah Subhanahu wa taala hmm, gitu. Artinya.
Maka di sini saya ingin mengutip sebuah ayat di surat Ar-Rum ya. Surat Ar-Rum ayat yang ke-30 bahwasanya fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hmm. Yang artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Berarti kalau kita simpulkan dari ayat ini, Kang, mungkin pemikiran saya simpel aja. Mungkin manusia ini melenceng dari fitrahnya karena dia tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Apakah betul tuh, Kang, seperti itu? Betul. Ya. Karena di sini ada kata sholat ya. Jadi kalau untuk Hmm. sekarang-sekarang kan mohon maaf ya, bukan berarti kita mikirnya masjid itu sepi orang nggak sholat. Ya. Tapi mungkin peralihan ya, mungkin orang-orang pindahnya di mana, di mall. Mungkin terawih-terawih kita lihat kan rame begitu, Kang ya. Betul. Tapi ini di malam ke berapa ya kalau nggak salah? 11. 11 ya. Itu Ya. udah mulai cuma sebaris. Nah, Betul. apakah itu oke, saya mikirnya mungkin sholatnya pindah ke mall Iya. belanja, tapi ada musola di mall atau gimana? Iya. Mungkin apakah itu, Kang, kesimpulan dari ayat itu? Ya, mungkin dari pemikiran saya aja nih, Kang. Ya, bisa jadi. Tapi lebih kepada daripada itu semua, bahwasanya fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Artinya kan Islam bukan hanya sholat ya, tidak hanya sholat gitu. Tapi ya orang Islam pasti sholat dan orang Islam harus sholat gitu kan. Nah, tapi dibalik itu semua bahwasanya sholat itu adalah miniatur dari sebuah Islam, yaitu adalah terletak pada sebuah kepemimpinan gitu. Apalagi sholat 5 waktu ya, di mana sholat 5 waktu itu kan bagi seorang laki-laki itu kan berjamaah. Di mana di situ ada miniatur kepemimpinan, ya kan seorang makmum harus mengikuti imam gitu. Nah hari ini ketika sholatnya berpindah ke mall, ya kan, dan dia akhirnya sholat sendirian, kan gitu kan, tidak berjamaah. Nah ini kan ya bisa dibilang bergeser dari sebuah miniatur Islam itu sendiri tanpa ada sebuah kepemimpinan dalam sholat tersebut. Gitu. Mungkin saya teringat, Kang, dengan ayat yang mungkin familiar ya, yang mungkin yang bunyinya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum tattaqun. Nah, itu ada kata takwa di akhir ayat tersebut yang dimana diawali dengan kata ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Langsung diperintahkan untuk berpuasa. Nah, apakah memang puasa ini momentum untuk tadi perubahan dari yang hanya seorang beriman tapi benar-benar menjadi orang yang bertakwa? Nah, apakah orang beriman itu belum, pertanyaannya, Kang, simpelnya, apakah orang beriman itu belum tentu bertakwa? Ya apa? Orang bertakwa pasti beriman. Itu bagaimana, Kang? Karena kan kalau kita kaitkan dengan ini kan pasti ada makna yang tersebelum untuk perubahan. Allah mengharapkan perubahan untuk menjadi orang bertakwa setelah berpuasa itu, Kang. Ya, betul. Itu gimana itu, Kang, kira-kira? Ya, baik. Memang orang yang bertakwa itu pasti beriman gitu. Karena tidak semua orang beriman itu mau untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah gitu ya. Gitu. Jadi ketika orang beriman dan dia itu mau, kan bahasanya kan alladzina amanu wa amilus sholihat, ya kan? Orang yang beriman dan orang yang mengerjakan amal soleh gitu. Berarti berarti kalau kata iman itu pasti disandingkan dengan amal-amalan lain, kayak amalan-amalan kayak contoh sholat, sedekah, Ramadan tadi ya. Betul. Pasti disandingkan dengan amalan-amalan ya. Dan ketika orang yang beriman tidak menjalankan amalan tersebut, berarti itu sudah gugur, bukan menjadi orang yang beriman gitu. Dan ketika orang yang beriman menjalankan amalan soleh, maka di sini makomnya dia akan beralih kepada mutakin, orang yang bertakwa. Begitu. Ya, Masya Allah sekali ya, perbincangan ini baru beberapa menit tapi kita sudah mendapatkan informasi yang begitu luar biasa. Tadi terkait dengan perubahan ya, memang menarik nih. Perubahan yang memang tadi kita simpulkan, artinya kalau memang manusia itu pengen berubah, maka laksanakanlah amalan-amalan yang Allah perintahkan. Lalu bagaimana, Kang? Misalnya contoh begini, kan namanya keimanan ya manusia, pasti ada kata iman naik dan turun. Nah, ini bagaimana sih kita memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai
istilah kasarnya penggugur dosa di tahun-tahun yang lalu. Karena kan kita eh, karena kan nggak semua manusia memiliki kesempatan untuk belajar ya. Ya, Dan informasi ini kan kita baru tahu nih sekarang-sekarang nih. Nah, itu bagaimana Kang yang memang agar Ramadan ini benar-benar kita maksimalkan mm, menjadi perubahan yang setelah Ramadan itu tetap kembali fitrah yang baik, tidak oh kembali ya ke fitrah betul, sebelumnya gitu kan. ya Karena betul. yang saya lihat ini Heeh. bahasanya alimnya di bulan Ramadan doang nih. Rajinnya di bulan Ramadan doang nih. Ya, Tahajud rajin di bulan Ramadan sambil ya nunggu betul, sahur. betul. Terawih rajin. Bahkan mohon Heeh. maaf Kang, ada bahasanya salat musiman. Aku pernah Hmm, dengar ya, salat musiman cuman saat Idul Fitri, Idul Adha, memang mungkin terawih pembukaan gitu ya dia ya, mana. Itu gimana Kang? Karena kita nih ya kita diskusi sambil kita belajar ya ya kita kan betul. gimana itu kan kira-kira. Ya, kalau mengutip dari kata-kata guru besar Imam Syafi'i ya, Hmm, bahwasanya iman itu memang naik turun. ya. Bertambahnya iman itu adalah dikarenakan ketaatan Hmm, dan turunnya iman itu karena maksiatan. kemaksiatan, gitu. Makin banyak maksiat makin turun imannya. Iya, betul sekali. Benar-benar. Mm. Namun semakin banyak dia melakukan ketaatan, maka Nah, iman itu akan makin semakin menguat. menguat, semakin membesar dan bahkan semakin menjadi apa ya, menjadi sebuah akar yang nancap Mm-mm. di bumi gitu kan ya, Mm, seperti layaknya pohon gitu ya, mm, seperti itu. Jadi kalau boleh saya ingin memberikan sebuah nasihat ya, bahwasanya seseorang ya harus banyak-banyak memang banyak-banyak melakukan sebuah ketaatan gitu kan mm, ya, tentunya ya. Ketaatan, entah itu dari segi ritualitas ibadah mm, dan juga dari segi mm, eh, pemahaman untuk dirinya mm. ya. Karena Islam itu ya tidak cukup ya, tidak cukup kalau sebatas ritualitas Ya. diri belaka. Mm. Tapi bagaimana dia bisa memahamkan dirinya untuk senantiasa, bahkan perubahan itu kan hijrah namanya ya. Ya. Mm, Hijrah. Bahkan dia pun harus hijrah gitu ya. mm. Harus hijrah. Perubahan dari yang negatif menjadi Positif. yang positif Mm, kan gitu kan. Bahkan kalau sampai tahapnya udah luas ya, mm, lebih dari dirinya, mm. itu bisa kepada sebuah masyarakat. Mm, Masyarakat, mengajak maksudnya ya. mm, Mm. masyarakat bahkan tarafnya itu bisa sampai pada perubahan suatu negara. Mm. Negara yang hari Ya. ini mungkin banyak orang bilang bahwasanya negara sudah tidak baik-baik saja ya kan? Iya. Sudah umum ya, Mm, familiar bahwa negara sudah tidak baik-baik saja. Nah, ini ketika orang berhijrah dan dia pun berubah dari negatif ke positif, ya harapannya pun bisa taraf kepada sampai negara itu sendiri. mm, Dari negara yang banyak mengalami apa ya, korupsi gitu ya, mm. menjadi sebuah negara yang akhirnya memberikan sebuah kebijakan yang menguntungkan pada rakyat yang luas Ya. gitu. Mungkin. Nah, Kang, kalau misalnya tadi ya, kita namanya iman pasti naik turun. Terus kemudian tadi kita menjalankan ibadah yang sesuai dengan perintah Allah. Kemudian yang saya pertanyakan kembali nih sebagai orang awam bilang, Hmm, bagaimana kita menjaga apa tuh, menjaga agar tetap selalu mendekatkan diri kepada Allah. Apa hmm. menjaga apa namanya tuh? Kalau misalnya status stabil ya kan. Ya, Jadi nggak hanya di awal aja Kang semangat semangat oh untuk hijrah ya, aja, karena kan ah, namanya hijrah kan pasti banyak cobaan ya Kang ya. betul, Kayak contoh Ramadan nih, ya tadi ya ramainya di awal doang nih masjid ya kan. betul, ya, Ya, bagaimana kita bisa memakmurkan masjid dari awal puasa sampai benar-benar akhir gitu, sampai ya, benar-benar Lebaran gitu kan. Nah, bagaimana tuh Kang kira-kira agar tetap konsisten ya tetap bahasanya ya, konsisten, menjalankan ya, ibadah untuk selalu mendekatkan mm, diri kepada Allah dengan cobaan-cobaan yang pasti Allah berikan. Karena kalau bahasa peribahasa yang paling mm, mudahnya semakin tinggi derajat manusia kan cobaannya semakin banyak tuh ya kan berat, ya. ya, Gitu. betul, Tapi itu gimana tuh Kang tipsnya gitu? Maksudnya kira-kira ya. ininya solusinya. Solusinya yang pertama yaitu adalah Hmm. eh, tarbiyah, Hmm. jangan tarbiyah. Tarbiyah itu adalah sebuah proses Hmm. pembinaan Hmm.
sebuah proses pembinaan ini jangan sampai manusia itu terlewatkan dari yang namanya proses tarbiyah gitu. Tarbiyah itu bisa di mana aja. Bisa dengan kita tadabbur Al-Qur'an ya kan, mengaji sambil membaca artinya ya kan. Ataupun kita bisa mendengarkan siraman-siraman rohani, ceramah ya, dari YouTube, dari Google ataupun dari mana itu bisa kita akses ya kan dengan mudahnya hari ini ya. Itu. Jadi yang pertama itu adalah tarbiyah. Jangan sampai kita sebagai seorang yang awam melewatkan daripada tarbiyah itu sendiri. Tarbiyah. Lalu yang kedua yaitu adalah istiqomah. Gitu. Istiqomah. Istiqomah itu bahwasannya meskipun kamu melakukan kebaikan-kebaikan yang walaupun hanya memindahkan batu di tengah jalan untuk kita pinggirkan gitu. Tapi ketika kamu lakukan itu istiqomah, itu akan menjadi sebuah hal yang bisa menguatkan daripada iman itu sendiri gitu. Jadi meskipun sedikit, tapi terus kamu lakukan. Berarti kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang berat, misalnya tahajud ya misalnya sampai bangun tengah malam, berarti kita harus dari tahapan awal kan, kayak misalnya tadi ada batu yang menghalangi kita pinggirkan. Berarti semudah, maksudnya bukan mudah deh, artinya di awal yang kecil itu bisa kita lakukan ya Kang ya. Kayak misalnya kita kan mungkin semua teman-teman untuk zaman sekarang kayaknya agak nihil ya, tidak punya HP ya. Jadi kan sudah ngasih saran untuk daripada HP-nya hanya sekedar scroll yang kurang bermanfaat, mungkin kita bisa ya buka kayak ceramah-ceramah yang ada di ini ya, tentunya memang informasi itu yang benar-benar kita percayai ya gitu. Ya sebagai referensi ya. Makanya luar biasa untuk di zaman sekarang tuh kemudahan untuk mengakses ilmu malah lebih luas ya Kang ya dibandingkan di zaman yang mungkin HP itu belum ada ya Kang. Nah, mungkin yang setelah kita udah misalnya contoh nih udah konsisten nih Kang. Nah, tahapannya kita naik nih Kang. Pasti. Naik dari konsisten untuk diri kita sendiri, bagaimana kita juga tadi ya yang Kang bicara di sebelumnya untuk mengajak orang di sekitar kita, karena nggak mungkin dong kita di surga sendirian, surga terlalu luas ya gitu ya. Nah ini bagaimana nih Ramadan itu menjadi momentum kita menambah pahala untuk diri sendiri, lalu kita mengajak orang dan pahalanya tidak berkurang ya kan, pahala yang orang kerjakan itu ya kan tetap dia dapat pahala dan kita juga dapat pahala sebagai orang yang mengajak. Nah itu gimana Kang tahapan mengajak seseorang agar terlihat tidak menggurui ya, terlihat untuk kayak ya sebagai sahabat misalnya kan, kayak kita nih agak kebingungan nih untuk mengajak orang, ntar ayo sholat ya, dosa-dosa lu sayang pala-pala gua ada urusannya, itu gimana tuh Kang? Ada orang pemikiran seperti itu Kang di masyarakat itu, ya udah lu malu ke gua urusan ibadah gitu, tapi kan kita ini namanya wajib ya, kayak sholat ibadah 5 waktu kan wajib tuh Kang. Itu gimana tuh Kang kira-kira untuk menjalankan tahap yang seperti itu? Ya. Tadi seperti sebelumnya ada tambahan juga tadi tipsnya tadi ya. Setelah tarbiyah, istiqomah, lalu yang ketiga yaitu adalah karena memang istiqomah itu berat, maka harus berpeganglah erat gitu. Berpeganglah erat kepada teman-teman yang teman-teman itu mengajak kepada kebaikan. Berarti lingkungan itu mempengaruhi Kang ya? Betul sekali. Ya. Karena istiqomah itu berat, maka berpeganglah erat, ya kan? Berpeganglah erat. Jadi ya berpegang erat gitu dengan teman-teman yang kamu anggap itu teman yang mengajak kepada kebaikan, ya kan? Mengajak kepada hal-hal yang positif kan gitu. Karena teman-teman yang seperti itu tentunya apa ya, menjadi sebuah teman yang akan menyemangati di kehidupan kita gitu. Ya kan? Pasti teman tersebut itu tidak akan merugikan diri kita gitu. Ya kan? Dan memang betul ya bahwasanya surga itu luas. Dan tidak mungkin seseorang itu berada dalam surga itu sendirian juga ya. Pasti banyak yang ingin kita ajak, entah itu saudara, ya kan, orang tua,
dan juga mungkin sanak famili ataupun bahkan teman akrab kita kan gitu. Nah, bagaimana cara untuk mengajaknya gitu ya? Cara untuk mengajak berarti kita kembali ke ranah dakwah. Memang ya Nabi Muhammad SAW itu ketika pertama kali mendapatkan sebuah apa ya nasihat kebaikan gitu, maka Rasulullah itu kembali ke rumahnya dan kemudian mengajak kepada istrinya, ya kan, mengajak kepada istrinya, lalu kemudian mengajak kepada teman terdekatnya yaitu Abu Bakar, ya gitu. Itu ya dengan cara-cara yang ahsan, dengan cara-cara yang baik gitu. Dan sebagai seorang mungkin sebagai seorang teman, ya kita hanya sebatas bisa untuk mengajak dan mengingatkan, tidak lebih dari itu ya. Karena memang Islam kan la ikraha fid-din, ya, tidak ada paksaan ya. Tidak ada paksaan di dalam menganut agama Islam. Jadi ya hanya sebatas bisa mengajak dan juga mengingatkan gitu. Mengajak, mengingatkan. Tapi ya mengajak mengingatkan itu bukan satu, dua, ataupun tiga kali. Terus Gitu. penerus berarti Terus ya seperti layaknya batu ya, yang mungkin diteteskan air ya. diteteskan air, lama kelamaan kan berlubang. Nah, jadi tidak hanya satu, dua kali capek udah diingetin. Nah, paling gitu lagi capek gitu. Tidak gitu. Tapi terus ketika bertemu ya mengajak, mengingatkan, mengajak kan itu aja kan barangkali tipsnya. Nah, kemudian Kang, kan kalau di bulan Ramadan ini pasti identik dengan kumpul ya, apalagi nanti setelah bulan Ramadan ya. Setelah bulan Ramadan kan pasti Idul Fitri itu Kang. Nah, bagaimana tuh Kang agar kita setelah bulan Ramadan itu tetap ibaratnya ya sama, ibaratnya kita ibadah di hari biasa sama di hari Ramadan tuh sama. Nah, kan itu agak sulit tuh Kang. Maksudnya kita tuh sebagai hamba tuh pengennya ibadah itu terus tadi kan tambahannya yang tadi ya. Nah, itu gimana Kang? Agar kita ini mudah untuk tidak berubah setelah bulan Ramadan itu. Maksudnya harus berubah baik aja gitu. Itu gimana Kang? Oh ya. Baik. Jadi ibarat katanya filosofinya ya, bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan puasa ya. Dimana ibaratnya seperti seekor ulat ya. Seekor ulat yang dia itu berpuasa, masuk ke dalam kepompong, yang dia itu tidak makan, tidak minum, dan setelah keluar dari kepompong itu menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, gitu kan ya. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia, bulan puasa itu adalah bulan training sebenarnya, bulan latihan. Latihan untuk apa? Latihan untuk menjalankan aktivitas di 11 bulan yang akan datang. Oh, berarti tempat belajar manusia untuk kayak menahan segala sesuatu yang membuat dosa itu sebenarnya trainingnya di bulan Ramadan. Ya. Sebagai pembelajaran yang Allah berikan kepada manusia gitu ya. Jadi untuk pelaksanaan dari training itu yaitu adalah 11 bulan yang akan datang ini gitu. Dan itulah tolak ukur keberhasilan dari Ramadan. Oh, gitu. Berarti setelah mungkin yang simpelnya gini. Jadi kalau misalnya orang setelah puasa terus dia baik sampai 11 bulan kemudian mungkin kemungkinan itu puasanya berhasil ya. Lalu kalau misalnya dia Ramadan terus sama aja gitu seperti bulan-bulan biasanya. Berarti mungkin ada kejanggalan yang harus diperbaiki di amalan puasanya gitu. Mungkin di puasanya dia lagi puasa kita mah perbanyak tadarus dia perbanyak gibah misalnya. Nah, itu kan kita nggak tahu ya, kita nggak mungkiri ya. Nah, apakah seperti itu Kang bahasanya? Ya. Apakah seharusnya bulan Ramadan, bulan puasa, tapi justru malah mikirin di mana harus bukber ya. Di mana harus beli baju barunya. Ya. Bahkan bukber itu untuk anak muda sebagai ajang pencapaian ya kan. Terus lagi ngumpul sama teman-teman pamerin tuh HP iPhone. Kunci mobil Mercedes-Benz misalnya. Itu biasanya di kalangan itu ya, pakai seragam ya kan ya kan. Nah, itu gimana tuh Kang kira-kira tuh? Itu berarti ada yang salah dalam proses latihan, ya kan? Ada yang salah dalam proses latihan.
Jadi ya kita harus benahi dari proses latihan itu sendiri, ya kan. Kalau semakin orang itu pandai berlatih kan, seharusnya ketika tampil di medan laga, dia pun sudah bisa apa ya, sudah bisa lihai gitu kan ya, di saat tampil di medan laga gitu. Dan ketika tampil di medan laga justru malah dia loyo, malah dia letih, berarti kan ada yang salah dalam proses pelatihannya. Berarti latihannya bolos-bolos itu. Kalau Ya. bahasanya mungkin anak muda sekarang bahasanya mokel-mokel. Bisa jadi. Ya. Nah, proses latihan ini bulan Ramadan inilah yang perlu untuk mungkin saya rasa harus dibenahi, harus diperbaiki. Kembali ke setelan pabrik, kembali ke setelan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kembali setelannya ya di bulan Ramadan ini gitu. Berarti sebenarnya perang intinya itu bukan di Ramadan ya. Perang intinya itu di 11 bulan itu Ya, ya. betul. Berarti Ramadan itu bulan untuk latihan menghadapi peperangan hawa nafsu di 11 bulan itu ya Kang ya. Alhamdulillah nih Kang ya benerannya. Ya. Jadi tadi ya. Nah, berarti kalau misalnya kita di 11 bulan itu pengen kuat imannya, pengen kuat takwanya, berarti kita perkuat di latihan itu. Kita konsisten dan terus di latihan sebelum terjun ke medan perang itu ya paling di bulan Ramadan ini. Iya, bulan Ramadan ini ya. Betul, ya. Ramadan ini kembali ke setelan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu agar latihannya semangat dan tidak loyo ada nggak itu Kang trik and tipsnya gitu kan? Kayaknya kan kayak misalnya nih saya ini sedikit cerita ya. Saya waktu ke kampus itu kan ke kantin, keren saya ke kantin itu sepi tutup. Ternyata banyak gitu. Maksudnya mahasiswa bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Saya positif aja gitu kan, positif. Mungkin kalau yang cewek kan haid ya. Saya pikir kalau cowok ada halangan enggak juga kan. Nah, kalau saya nggak mikirin orangnya, saya pikirin diri sendiri agar bagaimana tidak tergoda karena mungkin ada manusia yang nggak enakan ya kan temannya ikut minum terus nawarin tapi kita nggak ikut minum kan mungkin kurang enak juga atau gimana ya. Itu gimana Kang agar kita tuh tetap konsisten sekarang bahkan yang puasa memaklumi yang nggak puasa. Kan kalau dulu kan orang yang nggak puasa tuh minum di depan orang yang puasa kan lu ya. Nah, sekarang itu mungkin akan ngeliat sendiri ya. Kayaknya agak ada sedikit pergeseran makna tersebut di budaya tersebut ya. Itu gimana tuh Kang? Untuk kitanya aja ya. Kita kan berubah untuk diri kita dulu nih. Gimana tuh Kang? Ya. Setidaknya berubah untuk diri kita sendiri lah ya. Iya. Tipsnya yaitu yang pertama yaitu adalah meyakini bahwa kita itu meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa kita itu adalah abdi Allah ya kan, hamba Allah, yang dimana hamba Allah itu adalah mematuhi daripada apa yang menjadi perintah Allah gitu. Itu yang pertama harus kita yakini. Kita yakini bahwa diri kita itu adalah hamba Allah. Jadi ketika kita diperintahkan puasa, ya harus berpuasa gitu. Bahkan kalau puasanya itu tidak hanya sebulan saja, setahun gitu, maka hamba Allah ini pun ya harus mentaatinya itu. Bahkan sampai kalau Allah memerintahkan 1 tahun berpuasa, ya 1 tahun berpuasa. Berarti kita tips yang pertama meyakini bahwasanya itu perintah Allah ya. Sebagai hamba Allah yang tidak berdaya pastinya ya kan. Betul. Siapa lagi sih yang kita agungkan kan selain Allah gitu ya kan? Kalau nggak ke Allah ya ke siapa lagi ya. Masa ke bos gitu ya. Undang-undang yang ngasih gaji ya. Gitu. Ataupun ke dosen ya. Undang-undang yang memberikan nilai gitu kan. Itu semua kan hanya manusia yang bisa ketika Allah matikan ya akan mati gitu kan ya. Jadi yang pertama seperti itu. Yang kedua yaitu adalah kita tetap senantiasa berpegang teguh pada ya tali agama Allah gitu. Berpegang teguh pada tali agama Allah. Berpegang teguh pada sebuah tali ya. Tali agama Allah itu apa sih? Apa sih yang mengikat kita ke dalam Islam? Itu ikatan apa sih kan gitu ya? Itu kan ikatan syahadat ya. Ikatan asyhadu gitu kan ya. Perjanjian juga di situ ya.
Bahasanya dia telah bersaksi bahwasanya ya Allah itu Tuhannya, Nabi Muhammad adalah kekasih Allah, utusannya. utusannya. Berarti Iya, setelah kita bersumpah, berikrar, kalau kita mengingkari artinya bentuk perlawanan atau bentuk dosa ya di betul situ sekali. jadi. Ya, itu yang harus kita berpegang teguh pada Hmm. asyhadu itu sendiri Hmm. ya kan. Karena Tadi ada perjanjian iya. tadi ya. Mm-mm. Lalu yang ketiga yaitu adalah tetap berpegang erat dengan teman-teman yang mengajak kebaikan. Kan nggak mungkin juga ya sendiri jalan terus tanpa Mm-mm. ya kan tanpa temen gitu kan agak sulit juga ya. Iya, Ini kan cukup menarik ya pembahasannya. Cuman sebelumnya saya mohon maaf juga waktulah yang mengakhiri perbincangan kita di sore oh hari ini. ya, Jadi sebenarnya gak kerasa kita itu tadi bincang-bincang ternyata sudah mau selesai. Nah, mungkin betul. sebelum menutupi podcast hari ini mungkin ada Kang nasihat atau quotes untuk kita semua ini terutama tujuannya untuk generasi muda nih. Karena kan Ya. sebagai kata-kata kita ini kan FRN ini punya Mm, kata-kata yang pegang erat nih. ya. Pemimpin apa anak muda yang sekarang pemimpin masa depan. Ya, Mm. itu gimana tuh Kang kira-kira? Quotes untuk kata-kata quotes untuk anak muda. Ya, coach untuk anak muda. Hmm. eh Ramadan, jadikan Ramadan ini adalah momentum untuk kembali kembali dari berbagai macam perubahan-perubahan yang dilakukan oleh manusia. Hmm. Kembali kepada hukum Allah, kembali kepada aturan Allah, Hmm. ya kan? Dan kembali kepada fitrah manusia. Dan pemuda hari ini saya rasa harus kembali juga kepada fitrah sebagai seorang pemuda. Bahwasanya memang pemuda itu adalah pemuda masa kini adalah pemimpin masa Masa depan. depan, ya kan? Jadi jadikan momentum perubahan ini untuk anak-anak muda adalah menjadi seorang pemuda yang layaknya seperti eh, Ali bin Abi Thalib, Hmm. ya kan? Sebagai seorang pemuda yang dia itu bisa merubah untuk dirinya sendiri dan juga untuk dan bisa merubah dari sekumpulan masyarakat yang pada waktu itu adalah jahiliyah. Hmm. Dan dari situ, maka Ali bin Abi Thalib pun menjadi seorang Khalifaur Rasyidin, menjadi pemimpin. Maka pemuda hari ini ya jadilah seperti beliau dan jadilah pemimpin masa Depan. depan. Masya Allah. Ini terima kasih Kang ya atas sharingnya ya kan atas ilmunya yang disampaikan tadi. Ya, terima kasih. Ya, mungkin kesimpulannya bahwasanya ya tadi ya kita sebagai umat Islam manfaatkan bulan Ramadan sebagai bulan untuk merubah diri kita menjadi lebih baik ya kan. Untuk bagaimana kita untuk siap tempur di 11 bulan kemudian yang dimana Ramadan ini sebagai tempat kita untuk ditempa ya kan dididik menjadi manusia yang siap untuk tempur di 11 bulan yang lain. Betul. Mungkin sebelum itu saya memohon maaf, saya Daniel dan Saya Muhammad Taufikur Rahman. Kami berdua mohon undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.